Sidang penganiayaan David Ozora memasuki babak baru setelah terdakwa AG menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 6 April. Nota pembelaan kami bagi menjadi 3 karena sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang SPPA, maka kami tim penasihat hukum mengajukan sendiri. Orang tua dari anak AG juga membacakan pledoinya sendiri yang disusun sendiri, sama anak tadi menyampaikan sebagaimana perasaannya terhadap persidangan dan perkara ini. Dia juga menyampaikan selalu dan mengulang-ulang terkait doanya terhadap anak David. Sebelumnya pada sidang Rabu 5 April, Jaksa Penuntut Umum menuntut AG terdakwa penganiaya David Ozora dengan tuntutan 4 tahun penjara. Dengan usia muda maka diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ya dengan masa depan yang masih panjang. Itu salah satunya. Dalam tuntutannya, JPU menilai AG terbukti bersalah dan terlibat dalam penganiayaan berat berencana yang dilakukan terhadap David Ozora. Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana 4 tahun ini itu adalah sudah paling maksimal terhadap anak. Kami berharap nanti vonis dari Majelis Hakim Tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 4 tahun terhadap anak. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Mario Dandi dan Shane Lucas, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan David Ozora. Usai jadi saksi, keduanya bungkam pada media. Kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, mengungkap dalam sidang ada perbedaan keterangan yang disampaikan kliennya dengan Mario Dandi. Shane mengaku takut dan tertekan oleh Mario Dandi saat peristiwa biadab itu terjadi. Shane mengatakan dia berada dalam ketakutan, dalam ketakutan kepada si Mario. Jadi majelis hakimnya untuk menanyakan kenapa takut. Jadi si Shane ini mengatakan dia takut karena si Mario ini pernah memperbaiki motornya selama 2 minggu. Rusak motornya si Shane dan diperbaiki oleh si Mario seperti itu. Turut hadir dalam persidangan AG, ayah Shane Lucas, Tagor Lumban Turuan. Ia berharap anaknya bisa mendapat keadilan dan bisa dibebaskan. Sebagai orang tua dan keluarga mengharapkan ya Shane ini harus dibikin seadil-adilnya. Dan permohonan kita dan doa kita pun bebas ya. Bebas karena dia tidak melakukan apa-apa dan melakukan video itu pun kayak terpaksa, ada tekanan gitu. Di saat para terdakwa diadili oleh hakim, sang korban David Ozora masih terus berjuang untuk kesembuhannya. Melalui video yang diunggah di media sosial, Jonathan Latumahina mengabarkan kondisi David yang sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meski begitu, menurut sang ayah, David tidak bisa sekolah lagi karena kondisinya tidak akan kembali seperti semula. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Secara medis, David koma dari hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai hari Senin selanjutnya. Atau komanya selama 8 hari. Koma atau tidak itu rumah sakit punya skala, namanya Glasgow Coma Scale. Orang sadar itu skalanya 15. David ketika masuk itu 3. Saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Sidang penganiayaan David Ozora dengan terdakwa AG sudah memasuki tahap akhir. Lantas apa saja yang memberatkan AG jelang vonis hakim? Sesaat lagi hanya di iNews File.